Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita pada saat ini dengan judul Nuzulul Quran menurut Injil oleh Simon Al-Yasir. Saudara-saudara pemirsa video ini yang budiman, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu sama dengan Injil yang kekal. Kitab kecil yang terbuka adalah Al-Fatihah. Sedangkan ketujuh huruf adalah ayat-ayatnya yang senantiasa dibaca sebagai perwujudan kalam suci. Walaqad atainaka sub'aminal matsainin wal Qur'anal azim. Ini menurut Quran, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada engkau 7 ayat yang selalu diulang dan Al-Quran yang agung. Surat 15 yaitu surat surat Al-Hijr ayatnya 9. Ini bersesuaian dengan nubuat yang termaktub di dalam Perjanjian Baru tentang kitab kecil yang terbuka yang dibawa oleh malaikat yang berseru dengan suara nyaring seperti singa mengaum, yang diikuti oleh ketujuh guru yang memperdengarkan suaranya. Kitab Wahyu 10 ayat 1 sampai dengan 4. Oleh karena itu, Quran suci itu kitab yang kekal, bukan hanya teksnya yang karena dilindungi oleh Allah Ta'ala. Surat 15 ayatnya 9. Akan tetapi juga risalahnya, karena tidak ada ayatnya yang mansukh, dan juga bacaannya karena selalu dibaca setiap saat dan setiap waktu. Ini merupakan penggenapan nubuat Perjanjian Baru, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku bangsa dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Surat Wahyu 14 ayatnya 6 sampai dengan 7. Para sarjana Kristen menafsirkan bahwa Injil yang kekal itu adalah Injil Yesus Kristus. Tafsiran ini irasional
dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab satu, Injil Yesus telah turun ke bumi tidak dibawa oleh malaikat di langit lagi. Yang kedua, Injil Yesus tidak kekal. Sepeninggal Yesus Kristus telah berubah baik secara tekstual maupun konseptual dan substansial. Yang ketiga, Injil Yesus Kristus tidaklah untuk semua bangsa di dunia, namun hanya untuk bangsa Israel saja yang tugas Yesus Kristus memang untuk mengumpulkan Bani Israel yang dilukiskan sebagai domba-domba yang harus digembalakan. Hanya untuk Israel saja. Sekali lagi, Injil Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Terdapat di dalam Matius 10 ayat 5 dan ayat 6. Yang keempat, pesan pokok Injil pada waktu Wahyu 14 ayat 6 sampai 7 diturunkan adalah mempertuhan Yesus Kristus. Terdapat dalam surat Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Bukan mempertuhan Dia yang telah menjadikan langit, menjadikan bumi, menjadikan laut, dan semua mata air. Tafsiran yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan ialah bahwa yang dimaksud dengan Injil adalah Al-Quran. Apa sebab? Sebab kata Injil dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Arabnya adalah busro, yang artinya kabar baik atau kabar suka atau kabar gembira. Al-Quran adalah busro bagi orang Muslim. Terdapat dalam surat 16 ayatnya 57. Surat 16, surat An-Nahl ayatnya 57. Kemudian rahmat bagi orang mukmin. Surat 10 ayatnya 57, surat 16 ayatnya 64. Pembawanya pun disebut sebagai Basyir. Artinya pembawa kabar baik atau pembawa kabar suka atau kabar gembira. Terdapat dalam surat 33, surat Al-Ahzab ayatnya 45. Maka dari itu Injil dalam nubuat tersebut adalah Al-Quranul Karim. Dengan alasan satu, Al-Quran diturunkan dari langit setelah Yesus Kristus. Alasan yang kedua, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang kekal, baik secara tekstual maupun secara konseptual dan secara substansial.
Yang ketiga, Al-Quran satu-satunya kitab yang mendakwahkan diri untuk semua bangsa-bangsa di dunia. Dan yang keempat, kitab suci Al-Quran yang risalah pokoknya adalah mengabdi kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta laut, dan pencipta segenap mata air. Surat 29 ayatnya 60 dan 61. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, jadi di dalam nama Al-Quran itu sesuai dengan kenyataan bahwa kitab itu selalu dibaca tanpa henti-hentinya sampai hari kiamat nanti. Jika demikian, nama Al-Quran menggenapi nubuat Injil yang kekal yang tadi telah kita uraikan di depan. Demikian uraian dari Simon Al-Yasir dengan judul Nubuat, maksud saya Nuzulul Quran menurut Injil. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.